Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah kita cintai karena Allah. Amin. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Penting sekali karena kan biar bagaimanapun sekarang kita sudah modern ya. Oh iya. Teknologi sudah semakin canggih. Semua harus kita ikutin teknologi zaman modern ini karena kalau nggak bisa ketinggalan zaman. Karena bisa dibilang zaman modern, teknologi canggih itu bisa menguatkan hubungan kita dengan anak atau juga bisa menjauhkan hubungan kita dengan anak. Bagaimana baiknya? Kita bahas pagi hari ini. Tema kita adalah zaman kita dan anak sudah berbeda. Waduh, bedanya seperti apa sih? Nanti akan dibahas, akan dijawab sama guru-guru kita ya. Jamaah juga nanti bisa bertanya ya. Tapi sebelumnya ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Seorang bayi meninggal akibat diberi jamu oleh keluarganya. Diberi jamu. Astagfirullah. Kita lihat tayangannya, silakan. Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada hubungannya dengan yang akan kita bahas pagi hari ini, perbedaan zaman gitu ya. Orang tua dan anak, zamannya seperti apa. Nah, aku juga pengen tahu. Hari ini kita akan bahas Abi Maki. Aku mau langsung nanya sama Abi Maki. Insya Allah. Aku penasaran di zaman Nabi dulu ya, para sahabat itu mendidik anaknya itu ngikutin zaman para sahabat Nabi, orang tuanya, atau dia mengikuti perkembangan si anak gitu, atau pada zamannya si anak itu. Masya Allah. Aku mau penjelasannya dong Abi Maki. Iya. Terima kasih. Izin Mas Soni, izin Ustaz Nur Maulana, Ustaz Syam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika berbicara tentang pendidikan, bahan ini merupakan tanggung jawab daripada kedua orang tua, dan tidak ada yang namanya orang tua berpengalaman di dalam mendidik anaknya. Maka coba kita lihat, ketika ada satu pertanyaan, maksud tidak ada berpengalaman itu maksudnya adalah akan belajar. Karena apa? Karena situasi yang berbeda, keadaan yang berbeda, bahkan lingkungan yang berbeda, bahkan zaman yang berbeda. Zaman kita dulu dengan zaman anak-anak yang sekarang pasti beda. Kita bagaimana cara belajar, ataupun ketika ingin belajar membaca, ketika istilahnya alif fathah A gitu kan, ataupun alif kasroh I, alif dhamma U, rasa-rasanya dulu itu selalu begitu. Sekarang rasa-rasanya sangat sulit mencari teori begini. Kenapa? Karena banyak yang Masya Allah penemuan baru. Nah, kalau dilihat bagaimana sih sebenarnya dalam syariat atau para sahabat dalam membesarkan ataupun didik anaknya, subhanallah, jangankan mendidik daripada pendidikannya. Kalaulah lingkungan ini berubah, maka lagi musim dingin pakainya ya pakaian dingin. Musim panas pakaiannya seperti apa? Pun sama dalam pendidikan itu tidak mesti begini, harus begitu, tidak. Lihat situasi. Namun ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu adalah tujuan yang sama. Caranya apapun tapi tujuannya sama, silahkan kerjakan dengan cara yang berbeda. Yang penting bisa membaca, caranya seperti apa? Iya, lalu yang penting bisa menghitung, caranya seperti apa? Itulah yang digambarkan dengan kata-kata tujuan yang sama. Yang kedua, punten, bukan hanya sekedar tujuan yang sama yang harus dipegang, tapi apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada yang namanya dari dulu di zaman Rasulullah SAW untuk anak-anak itu ada namanya tasji, ya, ataupun al-madah. Ketika ada kesuksesan dari anak, jangan sungkan-sungkan dengan mengatakan, Masya Allah, Bapak bangga, Bapak senang. Tapi kalau ada satu kekeliruan dari anak ataupun prestasi yang kurang, jangan pernah merendahkannya. Tapi katakan, ucapannya mana, kamu pasti bisa. Itu namanya tasji. Jadi ada madah pujian dan ada tasji, dan ini adalah dimanapun bisa kita laksanakan. Jadi singkatnya, ini harus dipegang bagaimana mendidik anak sesuaikan dengan zaman di mana mereka berada dan kita berada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi walaupun zaman berubah, tujuan untuk mendidik anak yang baik itu tetap harus sama gitu ya. Dan tidak berubah. Masya Allah. Terima kasih Abi Maki. Sami-sami. Allah ibarik. Ternyata kita harus kan berubah-berubah kan? Iya. Ternyata kata Abi kita harus jadi orang tua yang adaptable juga ternyata yang ngikutin itu semua. Tapi Ustadz Maulana, apalagi kalau misalnya kan kalau kita mau ngikutin perkembangan zaman, pasti kan zaman sama anak kan beda gitu ya. Iya dong. Sebagai orang tua kan pengennya kayak jadi sahabat anak, pengen tahu pergaulan anak, mau deket sama anak gitu kan.
Ada orang tua yang ngelakuin itu, tapi anaknya malah bilang, ah ngapain sih, udah nggak zaman, kan papa ortu jadul banget, janganlah, malu apa segala macam kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak anak kurang bisa nerima. Itu harusnya bagaimana baiknya dalam Islam, Ustaz Maulana? Baik, makasih banyak. Izin Abi dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 1 Rajab 1444 Hijriah, hari yang sangat mulia. Masya Allah, tabarakallah. 59 hari lagi kita akan ketemu Ramadan. Amin. Satu hal buat kita berbicara tentang anak, iya. Saya langsung katakan, iya. Sosok orang tua harus tahu dan mengenal anak dengan cara menjadi sahabat buat anak. Meskipun sosok anak itu merasa apa sih? Apa sih? Sosok orang tua harus tahu bagaimana karakter anak. Bagaimana kita bisa mendidik anak kalau kita tidak mengenali anak itu sendiri? Maka menjadilah sahabat buat anak dengan cara apa? Mohon maaf, menjadi sesuatu yang menyenangkan buat anak. Ya, tapi bukan juga berarti orang tua ikut bermain sama anak. Main boleh tapi jangan berlomba sama anak. Jangan takut. Saya takut orang tua kalah pasti ya. Kalau kalah jatuh harga dirinya, kemuliaannya. Kalau diledek dan sebagainya. Nah, buat semuanya orang tua dan begitu pula anak, maka menjadi sahabat buat anak, anak menjadi sahabat buat orang tua itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi ciptakan dulu sesuatu yang menyenangkan buat anak. Lalu kenali anak dengan cara apa? Berikan keteladanan. Sehingga anak itu bangga dengan orang tuanya. Nah, ketika anak itu bangga dengan orang tuanya, dengan mudah orang tua itu akan mengetahui anaknya. Ku ampusakum wa ahlikum nar. Diri dulu diperbaiki. Untuk mengenali anak, diri dulu diperbaiki. Sehingga kita mudah untuk masuk kepada anak, sehingga kita bisa memperbaiki anak, bisa mendidik anak. Dan mohon maaf, tetap menjaga diri, menjaga kemuliaan bagi sosok orang tua terhadap anak. Jangan berbicara sesuatu yang mungkin anak-anak tidak suka dengar atau tidak pantas untuk didengar oleh anak. Jadi intinya bikin anak tuh nyaman sama kita gitu. Nyaman. Ya. Bagaimana sih? Nyaman. Iya sih, kalau nyaman pasti mereka mau curhat atau mau ngomong apapun gitu ya. Sebenarnya paling bagus itu makan dengan bersama anak. Ngadain perjalanan bersama anak. Di perjalanan itu kadang-kala anak akan curhat. Oh, ada cara-caranya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Terima kasih Ustaz Maulana ya. Biasanya kalau anak udah curhat dia udah ngerasa nyaman. Kalau anak nggak mau curhat pasti ada yang salah sama orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya kayak strict parents gitu, pernah dengar nggak sih Ustaz? Strict parents yang kayak kaku gitu ya, atau otoriter gitu ya. Tapi sebenarnya kan tujuan orang tua baik gitu, nggak pengen anaknya kenapa-napa. Nah, kenapa pertanyaan itu ditanya sama Sasam? Nah, orang tua muda. Oh, kan strict parents. Bahasan orang tua strict parents. Ya karena tujuannya kan pengen baik, nggak mau kenapa-napa sama anak. Tapi diperbolehkan nggak sih orang tua yang posesif atau otoriter atau yang kaku seperti itu, Ustaz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abi Maki, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin di antara jamaah Islam itu indah yang sedang menyaksikan Islam itu indah, tidak ada satupun yang ingin disebut sebagai orang tua yang otoriter. Karena kalau kita mendengar kata otoriter, wah kalau otoriter itu berarti artinya satu semena-mena, yang kedua mau menang sendiri, yang ketiga tidak mau dengar pendapat orang lain. Pokoknya kalau dengar kata otoriter ya sesuatu yang mungkin negatif gitu ya. Apalagi mendengar kata disandingkan dengan orang tua. Orang tua sudahlah orang tua, yang mana surga kita di telapak kakinya, yang mana aturan rumah ada padanya, otoriter pula. Gak mau diberikan pendapat pula, subhanallah. Maka ternyata para ahli mengatakan ada yang perbedaan yang sangat mendasar antara otoriter dengan mendidik kedisiplinan. Islam melarang kita menjadi otoriter, tapi memerintahkan kita agar mendidik anak kita menjadi disiplin. Apa perbedaan antara disiplin dengan otoriter? Kalau disiplin aturannya sudah ada. Aturannya sudah ada. Pokoknya jam segini kita udah mandi sore buat siap-siap sholat maghrib.
Pokoknya sebelum adzan udah jalan ke masjid. Pokoknya seperti ini, udah diatur semuanya. Maka tinggal mengingatkan saja. Nah, jam berapa sekarang mandi sore? Nah, jam berapa sekarang waktunya ke masjid? Nah, jam berapa sekarang waktunya tidur? Nah, jam berapa sekarang waktunya makan siang? Subhanallah. Nah, papa udah bilang nggak boleh makan ini terlalu banyak. Ini waktunya main, ini waktunya ini. Subhanallah. Tapi kalau otoriter berbeda dengan itu. Papa nggak mau tahu. Pokoknya papa nggak mau tahu. Nilaimu nggak boleh di bawah angka segini. Subhanallah. Tidak ada aturan sebelumnya. Tiba-tiba membuat aturan bahwa nilai nggak boleh di bawah 100. Tiba-tiba jam main dibilang pokoknya papa nggak mau tahu. Kamu nggak boleh main. Nilaimu harus bagus, subhanallah. Padahal jamnya sudah diatur, jam segitu adalah jamnya main, jam segini adalah waktunya tidur siang. Papa nggak mau tahu, kamu harus tidur siang. Lah, kemarin nggak ada aturan tidur siang. Wah, hari ini malah ada aturan tidur siang. Nah, pendidikan seperti ini dicontohkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bersama dengan ayahnya ternyata otoriter. Tapi ketika Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, Nabi Ibrahim justru mendidik anaknya dengan penuh kelembutan walaupun dengan ketegasan-ketegasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegas bukan berarti otoriter, disiplin bukan berarti otoriter. Wallahu taala alam. Berarti disiplin bukan otoriter. Betul, ya. Terima kasih Tasya. Sama-sama Mas Sony. Duh, emang nih jadi orang tua tuh harus cerdas gitu, harus cerdas. Iya, harus tahu ngasih yang terbaik gitu buat anaknya. Kayak tayangan ini. Maksudnya ada. Jadi ada jadi orang tua tuh harus cerdas katanya. Cuma kita lihat nih, cerdasnya seperti apa, ini dia tayangannya. Gitu juga. Nah, kan? Masa anaknya dikasih kopi, kasih minum kopi. Apa hubungan jadinya kan orang tua harus cerdas. Cerdas ya cerdas, tapi kan harus teliti dulu. Cocok nggak? Tanya konsultasi dong sama ahlinya. Iya deh, udah deh biar kita kok menjadi orang tua yang cerdas, biar nggak salah-salah, jangan kemana-mana pokoknya jamaah. Kita belajar hari ini, ya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Harusnya kan ada infonya dong. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama. Zaman kita dan anak sudah berbeda. Apa yang membedakan? Bagaimana cara menyatukannya? Makanya apa? Sama anak jangan dipaksa-paksa. Mereka kan punya ekspresi sendiri, imajinasi sendiri. Jangan suka dilarang-larang. Kalau dilarang ternyata bikin kesalahan, terus akhirnya ke jalan yang nggak benar, terus bikin maksiat, kita sebagai orang tua gimana? Kalau orang tua dulu kan kayak diusir gitu-gitu biar kapok. Ya kan? Penasaran kan? Anak sekarang diusir. Iya, kalau anak sekarang gimana tanya sama orang tua sekarang, kita orang tua sekarang. Gimana? Orang tua kekinian. Kekinian, Ustaz Syam. Penjelasannya dong. Abi Ustaz Maulana Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua yang tidak ada satupun niat untuk mencelakakan anaknya. Seluruh orang tua mesti berniat untuk anaknya menjadi baik dan ingin berbahagia bukan hanya di dunia tapi sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata di antara para orang tua ada beberapa orang tua yang kurang mengerti, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kurang mengerti apa? Bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam mengajarkan kita sebagai rahmatan lil alamin. Ajaran Islam bukan untuk mencelakai orang ataupun mencaci maki orang. Bahkan tadi ditanyakan bagaimana jikalau anak tersebut sudah terlanjur masuk dalam perlakuan maksiat, bagaimana menghukum anak tersebut? Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi para pelaku maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi SAW menangis sembari mendoakan orang yang berlaku maksiat. Maka ketika Nabi SAW menangis, para sahabat bertanya, kenapa engkau tangis ya Rasulullah? Bukankah dia seorang yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Nabi SAW menjawab, saya diutus untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk mengutuk mereka. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, suatu ketika Nabi SAW melihat seorang pelaku maksiat, maka Nabi SAW memperbaiki ataupun berakhlak kepada mereka. Namun sahabat justru mencela orang yang berlaku maksiat tadi dengan mengata-ngatai mereka. Nah, karena Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah engkau membantu pekerjaan syaitan untuk membuat saudaramu jatuh ke dalam lubang maksiat yang lebih besar lagi? Subhanallah. Maka yang kedua, mencaci maki anak itu hanya membantu syaitan untuk mengarahkan dia kepada maksiat yang lebih besar lagi. Kan ada seorang anak misalnya
Nauzubillahi min dzalik, berlaku maksiat, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang tua yang malah mencaci makinya, "Mau apa kau nanti masuk neraka?" Subhanallah, dicaci maki anak tersebut. Maka kata Nabi SAW, ini adalah perlakuan yang membantu syaitan mengarahkan anak tersebut jatuh kepada maksiat yang lebih besar lagi. Maka jangan sampai menghukumnya dengan caci maki. Memang dalam Islam kita diajarkan untuk menghukum anak di usia 10 tahun kalau dia tidak mau sholat misalnya. Menghukumnya bukan berarti menjatuhkannya ke dalam maksiat yang lebih besar lagi. Menghukumnya bukan berarti menyakiti fisiknya. Menghukumnya bukan berarti melakukan KDRT. Subhanallah. Jadi hukuman-hukuman mungkin kalau zaman dahulu hukumannya dipukul pakai rotan mungkin, ya. Tapi bukan sesuatu yang membuat bekas luka kepadanya, atau menghukumnya dengan mencubit mungkin. Tapi bukan berarti membuat anak semakin jauh dari orang tuanya. Kalau sekarang mungkin lebih sakit kalau misalnya dicabut wifi-nya, gitu kan. Mungkin lebih sakit. Mungkin lebih sakit kalau handphonenya disita, gitu ya. Jadi hukuman-hukuman seperti ini yang tidak sampai menyakiti fisiknya dan tidak sampai membuat dia merasa jauh daripada keluarganya, itu adalah hukuman-hukuman yang diperbolehkan dalam Islam tanpa harus membuat anak merasa sakit hati dengan kalimat yang diucapkan dari orang tuanya, tanpa harus membuat anak menderita daripada sakit fisiknya. Karena dalam Islam kita diajarkan untuk menyelamatkan nyawa. Jangankan nyawa orang lain, jangankan nyawa anak sendiri, nyawa diri kita sendiri diminta untuk diselamatkan. Dalam ibadah sholat wajib saja, kalau ada misalnya bencana atau sesuatu yang berbahaya, ada orang buta mau menyeberang, subhanallah, mesti kita menghalangi dia. Kita dalam keadaan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting. Lah ini gara-gara memerintahkan anak kebaikan justru membahayakan nyawa daripada anak tersebut. Maka hukuman-hukuman yang diberikan jangan sampai membahayakan daripada nyawa anak, jangan sampai membahayakan daripada fisik anak, apalagi sekarang ada yang namanya mental health, ya, jangan sampai membahayakan mentalnya anak. Lalu bagaimana caranya? Nabi SAW yang pertama tidak pernah sekalipun mengucapkan kalimat-kalimat kasar daripada mulutnya. Yang kedua, ketika memerintahkan seorang anak, Nabi SAW menyentuhnya. Sentuhan apa? Sentuhan kasih sayang. Sentuhan kasih sayang kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah lupa daripada perintah Nabi SAW. Namun apa pengakuan Sayyidina Anas bin Malik? Bersama dengan Rasulullah tidak pernah satu kali pun aku dihukum oleh Nabi, tidak pernah sekalipun Nabi mengatakan, kenapa kau tidak kerjakan ini, kenapa kau kerjakan, tidak pernah bertanya kenapa pun Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa? Kok malah batuk-batuk? Iya, anak saya Nora kan sudah mulai dewasa kan. Oh, udah kena, aduh, ini kita panik banget nih. Kenapa? Jangan sampai dia udah kenal lawan jenis lah. Aduh, pusing ini. Aduh, makin deg-degan aku dengarnya. Iya. Ya tadi Ustadz Syam jelasin aja masih deg-degan, katanya kalau hukum anak jangan terlalu berat tapi takutnya nanti nggak jerak. Terus ini anak harus diapain ya? Pasti sama kasus kita kan jenis. yang ada di rumah. Kalau anaknya udah mulai puber lah, udah kenal lawan jenis lah. Aduh. ya aku juga takut. Abi Maki, gimana tuh? Aku punya anak perempuan soalnya. Aku takutnya itu pergaulan bebas atau Iya. aduh harus bagaimana Abi? Iya, Mohon Masya penjelasannya, Allah. Abi. Siap, bismillah, izin. Silakan, Izin Abi Ustaz Maki. Maulana, izin Ustaz Syam. Iya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan di program ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita bersama dengan Islam itu indah ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kalau perkataan ulama itu ada kata-kata sangat luar biasa sekali. Dengan kata-katanya kalimatnya ihtimamul khas, ya, bahwa yang namanya perhatian khusus untuk lisinil bulugh ketika orang ini atau anak ini sampai ke puber. Kenapa? Karena yang namanya puber ini itu tidak bisa lepas ataupun tidak bisa dibendung. Akan istilahnya apa ya? Keluar saja. Akan nampak saja. Apalagi di zaman sekarang ini. Rasa-rasanya lebih cepat lagi dengan medsos yang ada di tangannya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Orang tua, ya, tidak mungkin untuk merapat dan melihat 24 jam. Bahkan banyak di antara orang tua, mungkin di antara kita, gak tahu password handphone anaknya. Jadi anaknya itu bisa bebas melakukan apa, orang tuanya tidak tahu. Bahkan tidak bisa mengontrolnya. Maka punten, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ini untuk menghadapinya. Masya Allah, tabarakallah. Kalimat yang sering diucapkan oleh para ulama adalah kedekatan orang tua terhadap anak. Sehingga tidak ada yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih nikmat
anak itu ketika berbicara kecuali dengan orang tuanya. Ini yang disampaikan oleh Ustaz Maulana tadi, ya, bahwa kalau orang tua, Masya Allah, anak sudah enak, sudah nyaman dengan orang tua. Ini adalah alamat suksesnya orang tua untuk mengarahkan anak. Karena apa? Karena syariat Islam tidak pernah mengajarkan kepada orang tua karena kesibukan apa yang ada sehingga terbengkalai anak-anaknya, tidak ada waktu untuk bicara. Walaupun dengan mengatakan suami saya sibuk atau istri saya sibuk dengan mencari nafkah sehingga lepas tidak mengontrol anaknya, pasti itu keliru. Walaupun mengatakan orang tua kami, ibu kami sibuk berdakwah sehingga tidak ada kesempatan untuk kami, kata anak-anaknya, Islam tidak mengajarkan itu. Iya, orang tua kami sibuk belajar sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar Quran misalnya, belajar hadis, sehingga tidak ada kesempatan untuk berkumpul dengan anak. Itu pun adalah keliru. Kenapa? Bagaimana Rasulullah SAW dalam keadaan sesibuk apapun tetap keluarga ini adalah nomor satu. Maka untuk kedekatan ini harus ada yang namanya pertemuan khusus bicara dengan anak sehingga anak ini lebih nyaman bicara dengan orang tuanya. Namun Rasulullah katakan, man istata'a minkumul ba'ah, juga apabila anak sudah mampu, punya keinginan, punya kemampuan dan khawatir melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya siap, maka segeralah untuk menikahkannya. Ini anak kadang-kadang sudah punya pekerjaan, tapi tetap saja belum bisa mendukung ketika anak itu mau menikah. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah ibarik fi. Terima kasih ya untuk penjelasannya. Kok jadi tersadar nih, mungkin jamaah juga pasti tersadar. Jangan sampai ini kita ngerasa nggak ada waktu untuk dekat sama anak, ngejarin anak yang baik-baik. Takutnya ya udah, secara nggak langsung ngejermusin anak, nanti nyesel loh. Aduh, serem. Jadi aku udah mengeluarkan keluh kesah. Sekarang aku mau ngasih kesempatan nih, aku mau bacain pertanyaan dari jamaah aja ya. Yuk kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Udah punya anak, bahas soal anak tuh pasti ada. Ada pertanyaan nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak saya tuh maaf nggak kekinian banget. Saya ajarin supaya kekinian, tapi mereka protes. Maksudnya biar nggak nyusahin hidup. Misal kayak beli HP supaya mudah komunikasi. Tapi mereka nggak mau. Terus mereka nggak mau pakai mesin cuci. Padahal saya kasihan, mereka nyuci capek gitu. Gimana ya Ustadz bilanginnya? Supaya mereka pun nggak lelah gitu katanya Ustadz Maulana. Kepada anak-anak yang menghadapi orang tua yang kegituan. Atau keduluan. Ke apa namanya dia? Jadul. Dia tidak mau pakai yang kekinian. Tidak mau menjadi modern. Kalau mau memperkenalkan, kenalkanlah dengan sabar menghadapinya. Gini caranya, sabar. Kemudian telaten, diulang-ulangi. Dulu kita diajarin juga kan begitu. Kita nanya waktu kita kecil kan, apa bedanya? Kemudian perlakukanlah orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Caranya kasih contoh, gini caranya. Tapi tunggu dulu. Kasih beritahu keunggulannya. Kalau pakai ini kita akan begini, sehingga orang tua, oh, masa sih itu ketika masa sih perlihatkan. Bayangkan, saya ingat Ustaz waktu ngajarin bapaknya pakai handphone. Gimana tuh? Alhamdulillah berhasil. Oh, alhamdulillah. Yang susah Ustaz Sam. Kenapa? Minta pulsa mulu. Karena akhirnya udah canggihnya gitu ya. Aduh, jangan sampai orang tua diajarin main medsos, dimandiin. Aduh. Iya. Sekarang bapaknya sosok dikit-dikit posting. Bapaknya tidak cari sosial media. Oh, rekam jejak posting. Oh, lain lagi tuh. Oh, beda lagi ya? Lain lagi tuh. Rekam jejak posting. Oh deh, bacain lagi aja deh. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya selalu memberi kebebasan anak-anak saya bergaul. Bahkan sampai kebebasan memilih pendidikan. Tapi kok saya bebasin anak-anak malah makin gak denger saya. Saya kerasin malah mereka melawan. Saya serba salah. Sekarang apa emang dalam Islam tuh anak gak boleh terlalu diberi kebebasan banget ya? Bahkan sampai anak saya diajak ngaji males banget. Saya takut pas meninggal anak-anak gak ada yang talkin dan menuntun saya pas sakaratul maut Ustadz.
Wah, ini harus dijawab melalui tausiah nih sama Ustadz Syam nih. Ya nggak apa-apa ya Ustadz ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Abi Ustadz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak diberi kebebasan. Kalau dalam Islam, anak memang diberi kebebasan gitu ya, sampai tiba saatnya dia mukallaf atau wajib melakukan sesuatu. Jadi anak kecil itu tidak wajib untuk menutup aurat, anak kecil tidak wajib untuk melaksanakan sholat, cuma orang tuanya wajib mendidiknya. Cuma orang tuanya wajib mengajarkan sholat kepadanya. Cuma orang tuanya wajib untuk memberitahukan auratnya kepadanya. Subhanallah. Namun anak tersebut belum wajib untuk melaksanakan itu semua. Maka subhanallah, kalau dikatakan memberi kebebasan kepada anak, dalam Islam memang anak kecil diberikan kebebasan karena memang waktunya untuk bermain mereka. Waktunya baru mengenal Islam untuk mereka. Waktunya mengenal Islam rahmatan lil alamin bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, justru banyak orang tua memberikan kebebasan di waktu sudah tidak bebas. Subhanallah. Waktu kecil diajarin ngaji, tapi waktu sudah dewasa orang tua sudah tidak lagi mengingatkan untuk mengaji kepada anaknya. Waktu kecil misalnya dia mengingatkan anaknya untuk sholat, nah ayo waktunya maghrib sekarang nih, waktunya isya. Tapi ketika anak itu sudah wajib untuk sholat, orang tuanya justru berkata, ah udah gede ini dia udah tahu kalau itu wajib. Subhanallah. Justru malah bablas terhadap anak-anaknya. Justru kebalikannya. Pada saat udah wajib, disitulah orang tua makin sering mengingatkan kepada anak-anaknya. Disitulah orang tua makin sering untuk mengingatkan anaknya agar tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang bertanya, subhanallah, kemudian ketika anak itu sudah dewasa, maka sentuhlah mereka dengan sentuhan-sentuhan dakwah. Dakwah ini kan luar biasa ini bahasanya. Dakwah itu kan undangan ya. Undangan itu kita mengundang orang-orang yang kita kenal. Kemudian ada undangan yang lebih spesial lagi, undangan kepada orang-orang terdekat. Misalnya dia ada private gitu ya, private party misalnya, private ulang tahun ataupun acara tasyakuran tapi private gitu ya, subhanallah, itu orang-orang terdekat saja. Maka ibu dan anak pasti memiliki ikatan yang sangat dekat. Dakwah itu tidak mesti dikasih tahu dalilnya ini, subhanallah, dalil subhanallah. Melihat orang tuanya berharap anaknya bisa baca Al-Quran, itu sudah termasuk di antara dalil, subhanallah. Orang tuanya menangis karena anaknya tidak bisa mengaji, itu sudah dalilnya anak untuk belajar mengaji, subhanallah. Namun ada yang diingatkan oleh ulama kita dalam hikam disebutkan bahwa jangan sampai tertipu dengan kesedihan. Ibu tadi bertanya dengan kesedihan. Kesedihan itu ada 3. Yang pertama, huznul kadzibin, sedihnya para pembohong. Yang kedua, huznus shadiqin, sedih yang jujur. Ada yang ketiga, huznus shadiqin wassairin. Ini yang lebih baik lagi. Apa itu huznus kadzibin? Sedih pembohong. Dia sedih melihat anaknya tidak bisa baca Al-Quran, tapi tidak juga dicariin guru ngaji. Subhanallah. Dia sedih. Sedih Ustadz, saya khawatir anak saya tidak sholat. Tapi sampai sekarang nggak pernah diwajibkan anaknya sholat. Sedih saya Ustadz, lihat pergaulan anak-anak sekarang. Tapi dia sedih doang, nggak pernah membatasi pergaulan anaknya. Subhanallah. Maka disebutkan inilah kesedihan yang bohong. Huznus shadiqin, kesedihan yang jujur. Sedih melihat anaknya nggak bisa ngaji, maka dia cariin guru ngaji. Dia ada usaha untuk memperbaiki itu semua. Wallahu ta'ala alam. Sama-sama Sony. Jamaah jangan kemana-mana ya, pasti jamaah nunggu ini banget. Aku juga nunggu ini banget karena ini akan muncul lagi segmen Al-Quran menjawab. Masya Allah. Ini akan dramatis sekali, ini akan mendebarkan sekali. Wah, nanti ada Abi Makri sama Ustadz Syam. Sayang kalau sampai ketinggalan. Jadi abis iklan langsung mulai tuh, jangan sampai ketinggalan ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Pasti sudah rindu dengan segmen yang satu ini Abi ya. Masya Allah, Abi terima kasih sudah hadir di mimbar Islam itu indah. Karena sekarang kita masuk di segmen Al-Quran menjawab. Masya Allah, silahkan Abi. Ya. Subhanallah, walaupun ternyata dunia ini berubah, zaman pun berubah, situasi pun berubah, generasi pun berubah. Segala macam apa yang kita lihat dan nampak di depan kita tidak lepas daripada perubahan dan perubahan. Tapi ada hal yang sangat luar biasa. Apa? Hal yang tetap, yang selalu kokoh adalah Al-Quranul Karim sebagai aturan bagaimana cara membimbing anak-anak kita, keluarga kita di jalan Allah. Hal yang terindah yang nampak, Masya Allah, lihat dalam surah Luqman. Ternyata di sini diajarkan yang namanya orang tua
apabila ditanya oleh anaknya, jangan asal jawab. Ketika ditanya oleh anaknya, sempurna jawabannya. Padahal mampu untuk mengatakan iya atau tidak. Iya atau tidak. Lihatlah, saat anaknya bertanya kepada Luqmanul Hakim, ayah, apabila ada seseorang atau aku melakukan kesalahan di mana saat itu tidak ada orang yang melihatnya, apakah Allah tahu? Bagaimana jawabannya? Quran menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya innaha in taqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi صخرة أو في السماوات أو في الأرض. Hei anakku, seandainya pertanyaan itu ingin menguatkan imanmu, pasti akan kuatkan dengan jawabanku. Jangan ragu. Jika pertanyaan apabila kau melakukan kesalahan tidak ada orang melihat, lihatlah jawaban Luqmanul Hakim. Seandainya dosa itu berupa yang namanya habbah, atau berupa yang namanya kerikil, atau yang namanya sebiji sawi, lalu kerikil ini, biji sawi ini harus berada dalam batu, ataupun terbang ke langit jauh, ataupun berada di dalam bumi, pastikan apabila engkau menginginkan dan ketika yaumul hisab, semua dosa sekecil itu pun akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Quran menjawab. Au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan. Nih, lihat dosa-dosamu. Kenapa? Karena Al-Quran pun mengatakan di ujungnya, Quran menjawab. Innallaha latifun khabir. Allah maha lembut dan akan mengabarkan semua apa yang kalian lakukan. Lihat dalam ayat selanjutnya, bagaimana wasiat yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim untuk putranya. Jangan sampai memiliki sifat yang tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh makhluk. Sifat apa ini? Lihatlah, Quran menjawab. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Allahu Akbar. Janganlah engkau berjalan di muka bumi ini penuh dengan kesombongan. Maksudnya adalah tidak mau lirik kanan, lirik kiri, lurus saja. Pentingkan diri sendiri, egois dengan apa yang dimiliki, tidak peduli terhadap yang miskin, tidak peduli terhadap yang membutuhkan. Lihatlah Quran yang mengatakan kata-kata indah nasihat Luqman. Lanjutkan dengan Quran yang menjawab. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Demi Allah, Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang walaupun sekecil dalam hatinya kesombongan. Kenapa? Allah membenci dan melaknat kepada orang-orang yang sombong. Didiklah anak untuk selalu tawadu di hadapan Allah, tawadu di hadapan makhluk, karena tidak ada yang paling tinggi derajatnya di dunia ini kecuali orang-orang yang merunduk di hadapan Allah, hadapan makhluk dengan tawadunya. Kenapa? Inilah Quran menjawab. Dan alhamdulillah hari ini kita telah mendengarkan beberapa ayat daripada Al-Quran sebagai panduan kita menjadi hal yang akan bersama-sama kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran adalah pembimbing kita semua. Amin. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Abi Maki, Ustaz Syam, boleh kembali ke tempat duduknya. Itulah segmen Al-Quran menjawab ya jamaah ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi tema kita hari ini, pembahasan kita hari ini. Temanya adalah zaman kita dan anak sudah berbeda. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita, ada lagi orang tua yang gelisah. Kali ini contohnya adalah orang tua yang merasa kalau anak itu lebih mendengarkan gurunya atau teman-temannya dibandingkan orang tuanya. Sampai akhirnya si orang tua beranggapan, oh ya udah cara mendidik anak libatin aja orang lain gitu kan. Tapi orang tuanya akhirnya mikir lagi, kalau ngelibatin orang lain nanti nggak nurut sama orang tuanya. Jadi harus gimana dong sebagai orang tua? Pasti merasakan kegelisahan seperti itu kan? Kalau gitu Ustadz Maulana harus seperti apa Ustadz? Oke baik, izin Nabi dan Sasam dan semua orang tua dimanapun berada, selamat. Allah saja mempercayakan anak itu kepada kita. Pertanyaannya, kenapa kita kurang pede? Optimis, yakin kita bisa.
jangan pesimis, optimis dalam mendidik anak. Kalaupun kita dibantu orang lain, tapi itu tetap tanggung jawab kita. Orang lain hanya sekedar membantu kita, tapi bukan tanggung jawabnya. Tetap nanti kelak akan ditanya adalah kita sebagai orang tuanya. Maka tetap tanggung jawab itu adalah terletak pada diri kita. Nggak usah gengsi minta bantuan orang lain. Nggak usah gengsi dibantu orang lain. Anaknya diajar ngaji, nggak usah gengsi. Diajarin di sekolah, nggak usah gengsi. Justru kadangkala ada kalanya kalau kita mendidik kita sendiri, kadangkala coba rasain 2 tahun masa pandemi ngajarin anak di rumah, stres kan? Bagaimana dengan guru yang ngajarin anak yang luar biasa? Notabene-nya memang di bidangnya. Nah, memang bidang keilmuannya. Dan dia tahu bagaimana karakter anak. Bayangkan satu guru bisa jadi mengajar 30-40 anak dalam satu kelas. Dan dia mampu menangani karena memang bidangnya. Dan dia tahu caranya. Ada ilmunya. Kita mohon maaf ya Allah. Astagfirullahaladzim, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Maka tidak apa-apa kalau kita dibantu dan rasa takut. Dan ada kalanya karena anak kan dibentuk oleh 4. Kembali kami ingatkan, ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, guru atau sekolah yang mengisinya, dan satu lagi lingkungan yang mewarnainya. Dari sinilah kita bisa belajar. Anak butuh teman. Anak butuh teman. Cuma dilihat dulu lingkungan mana. Jangan beli rumah, tapi beli lingkungannya. Lihat dengan siapa anak kita bergaul. Dari sinilah kita bisa belajar. Loh, anak kok lebih suka sama gurunya, lebih taat kepada gurunya, lebih dengerin teman-temannya. Kalau begitu, berlakulah seperti guru yang siap menjawab setiap pertanyaan anak. Kadang-kadang kan kita bermasa bodoh. Lalu anak-anak bawakan prestasinya, perlihatkan, nih gambarku bagus gak? Nggak ada waktu lihat gambarmu. Ya Allah, harusnya bagaimana sosok guru memberikan penilaian. Wah, bagus banget, gambarnya bagus sekali. Itu luar biasa. Begitulah perlakuan guru, penuh dengan kasih sayang. Sehingga kadangkala anak ilu, anak ilu lagi. Anaknya si Ilu maksudnya. Anaknya si Ilu. Ilu kenapa? Anaknya Pak Ilu. Kenapa dia? Anak itu. Anak itu. Ya. Anak itu lebih cenderung minta pendapat gurunya. Karena gurunya detail cara menjelaskannya. Oh, gini acaranya gini nah. Kadang-kadang kita orang tua tidak memberi solusi. Ya salah. Terus ya bagaimana benar? Yang jelas salah. Gimana caranya? Nggak tahu saya. Ya. Apalagi kalau, apa sih doa makan? Doa makan. Udah lama saya TK. Udah belajar. Ya Allah, harusnya diberitahukan, diajarkan. Paling bagus itu bercerita. Paling bagus itu mengajak anak jalan. Maka pada posisi sini, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua orang tua dimanapun berada, kasihlah haknya anak. Berilah haknya anak. Alhamdulillah semalam anak-anak minta, kan besok kan libur Abah, kita begadang ya, yuk kita begadang sama-sama. Malam ini kan malam 1 Rajab, yuk kita sama-sama baca Yasin. Anak-anak baca Yasin sama-sama. Masya Allah. Begadangnya baca Yasin. Baca Yasin. Waduh. Habis itu belum mereka begadang. Senang. Oh, senang ya? Senang. Habis itu Abah kita mau nonton, ayo kita nonton bareng. Aku nonton bareng sama anak-anak. Aku jelasin film yang dinonton. Aku mulai ngantuk ya. Kalau begitu tidur, kita nanti lanjut besok ya. Jadi caranya begitu jauh. Nggak boleh begadang, nggak boleh begadang. Nggak bisa, harus diberikan penjelasan. Dan dia sadar sendiri. Ternyata begadang itu nggak enak ya ngantuk. Jadi jangan langsung dilarang. Anak itu kan penasaran, mau tahu. Itu luar biasa. Mohon maaf kepada semua orang tua dimanapun berada. Dunia anak adalah dunia fantasi. Dunia anak. Bukan ya? Mereka berimajinasi soalnya. Iya, imajinasinya. Kertas aja bisa jadikan mainan. Iya, pernah lihat anak-anak dia mainin batu, mainan. Itulah enak. Iya, anak aku juga gitu. Jadi jangan. Astagfirullahaladzim. Dari sini kita bisa belajar. Bisa jadi anak itu adalah guru buat kita. Dan tidak ada orang berpengalaman. Saya setuju. Tadi ungkapan Abi Maki, tidak ada orang tua yang berpengalaman mendidik anak.
Maka Nora juga berkata, itu anak saya bertumpuk buku-buku lamanya kan. Buku itu kan. Ini memang begitu sayang. Tiap tahun pasti ganti kurikulum, ganti buku lagi. Biasa. Kan ada masalah? Enggak ada. Sama, saya juga ngerasain gitu anak-anak. Jadi buku itu bertumpuk banget. Aku bilang nanti aku cicil bawa ke Makassar, ke sekolah di Makassar kan. Bisa dipelajari perpustakaan anak-anak. Masya Allah. Pastinya bermanfaat ya untuk orang banyak. Ustaz Maulana, terima kasih ya untuk penjelasannya. Masya Allah. Jadi kata Ustaz Maulana, nggak apa-apa anak dididik sama orang, tapi kita sebagai orang tua nggak boleh lepas tangan gitu aja. Tetap ada turun tangan dan ada andilnya juga ya. Supaya mereka bisa berimajinasi menjadi lebih baik lagi gitu. Bukan yang tadi ya? Bukan. Aku punya tayangan. Ini mungkin ada hubungannya dengan penjelasan Ustaz Maulana. Tentang? Quality time anak dan ayah kayak Ustaz Maulana sama anak-anak semalam. Yang mau begadang. Aku temani, tapi baca Yasin yuk. Ya, kita lihat ya tayangannya. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu, terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Jangan-jangan ini nih yang dimaksud Ustadz Maulana tadi nih. Katanya kalau mau nasihatin anak ada waktu-waktunya tertentu nih. Iya. Ini kan tadi kan diajak kayak makan, diajak jalan. Jalan, quality time. Iya, sambil main, healing, sambil cerita. Ternyata di cerita itu ada nasihat di situ. Iya, dimasuk-masukin ke situ. Emang bener, Abi setuju sama yang Ustadz Maulana tadi jelasin? Iya, sangat setuju. Gimana kalau gitu caranya? Mungkin jamaah juga pengen tahu lebih dalam pastinya kan? Gimana Abi harus seperti apa? Bener seperti itu enggak? Iya, insyaallah. Bismillah, izin Mas Wani, Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam, ya. Subhanallah, rasanya tidak ada dalam rumah tangga kebahagiaan kecuali anak itu dekat dengan orang tua dan orang tua dekat dengan anak. Masya Allah, efek yang sangat luar biasa apabila anak ini sudah dekat dengan orang tua. Orang tua pun sudah sangat dekat dengan anak. Rasa-rasanya untuk mengatur anak ini untuk jalan kanan, jalan kiri, bahkan untuk memusyawarahkan sesuatu yang akan dipilih oleh putra-putrinya, itu akan dimusyawarahkan oleh orang tuanya. Kadang-kadang mungkin ada sebuah pertanyaan, apa yang membuat anak ini sangat susah diatur zaman sekarang ini ya? Apa masalahnya ya? Kenapa masalahnya ya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata kurang dekat. Lihat tadi contoh yang ada, iya, dengan kalimatnya ayah dan anak begitu mesranya berbicara. Kenapa? Ini adalah sesuatu kemenangan bagi sebuah keluarga. Masya Allah, tabarakallah, nikmat bicara. Ngobrol dengan santai, nyaman. Kenapa? Ini akan menumbuhkan rasa bangga anak kepada orang tua. Ingat, apabila ada anak sudah bangga kepada orang tuanya, maka akan berbekas dalam hati, dalam pikirannya. Bahkan di handphonenya pun banyak foto ibu bapaknya, ibu bapaknya, ibu bapaknya. Sekarang tinggal cek, anak kita ada berapa foto kita di sana? Ada berapa foto kita di sana? Subhanallah, sedikit-sedikit, bapak sedang apa, ibu sedang apa, dipoto sama anaknya, dipoto sama anaknya, karena bangga. Bukankah kalau ada orang bangga dan senang kepada seseorang ketika dia pegang HP, lalu apa yang diadanya langsung dipotret, langsung dipoto, tapi ternyata di anak itu lebih banyak foto orang tuanya ketimbang foto yang lain. Kenapa? Karena bangga. Dan kebanggaan itu bisa diambil. Kenapa? Karena kedekatan yang namanya orang tua dengan anak. Dan ini harus diciptakan sejak dini. Diciptakan sejak awal. Kenapa? Karena tumbuh rasa bangga itu bangkit karena bukan ada kebanggaan tanpa ada penyebab. Yang kedua, punten, peringatkan untuk diri kita sendiri. Jangan pernah memberikan sesuatu yang nama ancaman kepada anak agar dekat dengan anak dengan nanti kalau gini hukumannya ini, nanti kalau gini kurangin ini, kalau ini jajannya berkurang, kalau ini yang ada dalam pikirannya adalah ternyata bapak ini, ibu ini penuh dengan ancaman, tidak ini, tidak itu, tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Begitulah Allah mengajarkan ketika dalam Rahman Rahimnya
ketika ada orang beribadah kepada Allah yang dipikirkan karena rasa malu, itu karena bangkit rasa malu itu karena betapa baiknya Allah yang dirasakan sehingga ibadahnya penuh dengan rasa malu. Kalau seandainya anak sudah merasakan rasa cintanya orang tua, maka dia menurutinya penuh dengan rasa malu. Namun apabila yang terbayang kalimatnya orang tuanya itu penuh dengan ancaman, maka apa yang disebut dengan ketaatannya karena ketakutan yang ada di dalam dirinya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini adalah poin kedua. Tidak ada ancaman itu, ancaman ini. Tidak, jauhkan itu. Kenapa? Akan membuat buyar konsentrasi anak di dalam ketaatan kepada orang tuanya. Bangga. Yang pertama. Yang kedua, punten, jadi orang tua bikin bangga. Yang kedua, jangan sempat untuk mengurung anak ini dengan ancaman-ancaman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan yang ketiga, pegang baik-baik yang ini disampaikan para ulama. Kalimatnya adalah kali al-hurriyah ma'al hudud. Berikan sebuah kebebasan tapi ada batasannya. Ada batasannya. Silakan. Jadi dengan mengatakan, Pak, saya ini punten misalnya pengen main ke rumah teman. Jangan, tidak. Boleh, tapi sampai jam sekian ya. Pak, saya ini mau main handphone ini. Boleh, tapi ini adalah sampai jam sekian ya. Sampai perbuatan baik pun kan dibatasi. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, suami saya ini kalau saya lagi sholat, saya selalu disuruh batal. Sampai Rasulullah bertanya, mana suaminya? Ini, siapa? Ternyata suaminya adalah Misti. Lalu Rasulullah bertanya, ya Misti, apakah engkau melarang istrimu melaksanakan sholat? Iya ya Rasulullah, kenapa? Ya iyalah, saya larang sholatnya. Kenapa? Saya suruh batal sholatnya. Kenapa? Karena sekali dia sholat, subhanallah, rakaat pertamanya suratul Baqarah dan Ali Imran. Dia kan seorang istri. Iya, perbuatan baik saja ada batasnya. Subhanallah. Iya. Kata-katanya demikian. Lalu mengatakan istrinya, ya Rasulullah, dia kalau saya puasa, lalu punten, kalau saya puasa, dia suruh saya batal. Ya Misti, benar demikian. Iya ya Rasulullah, kenapa? Hampir dia tiap hari puasa. Saya kan laki-laki, punya hajat ya Rasulullah. Begitu saya menginginkan hajat, kata istri saya, maaf saya lagi puasa. Maka keluarlah hadis Rasulullah SAW, tidak diizinkan seorang perempuan, wanita untuk melaksanakan ibadah saum kecuali izin suaminya. Hal ini pun terbatas, dibatasi. Inilah yang ada hurriyah, bebas wahai anakku melakukan apa, tapi apa? Ada batasan-batasan yang harus dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Sami-sami. Terkadang untuk hal baik aja, kebaikan itu ada batasannya juga ya. Apalagi untuk hal-hal yang tidak baik. Boleh dikasih kebebasan seperti Abi Maki bilang, tapi tetap ada batasnya. Ngaji boleh-boleh saja, tapi jangan ngaji di tempat yang salah. Oh, di toilet dia ngaji. Nah, itulah makanya disebut ada batasannya. Terima kasih juga Ustaz Maulana. Ya Allah. Tapi ini dari tadi aku mulu yang nanya, dijawab mulu. Jamaah penasaran, pengen dibacain pertanyaannya. Nah, ini segmen yang paling disuka nih. Masuk lagi ke segmen tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan. Tahu nggak kenapa lagi suka? Nih. Kenapa? Karena pertanyaannya bacain. Oh iya, kalau enggak dia sedih ya kan? Jadi nggak dapat jawaban. Ini pertanyaan dari hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, samarkan nama saya. Saya pernah membuat anak saya sakit hati karena bilang, ya udah kamu keluar aja dari rumah. Gitu. Alhasil anak saya itu meninggalkan saya dan tidak pernah pulang lagi. Ya Allah. Padahal saya mengatakan hal seperti itu untuk menasehatinya. Apakah saya berdosa dan gagal sebagai orang tua karena anak saya merasa sakit hati kepada saya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijawab melalui tausiah ya sama Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Abi Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak daripada ibu yang bertanya ini kalau belum pulang ya pulanglah sekarang. Subhanallah, mumpung masih ada orang tua, mumpung masih ada ayah ibu, tidak ada yang lebih makbul subhanallah doanya yang didengarkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan doa orang tua untuk anaknya. Pulanglah untuk minta doa daripada ibu, minta doanya daripada bapak, minta ridho keduanya yang insya Allah akan melancarkan jalan kita. Maka orang-orang yang mungkin sedang bermasalah ataupun merasa sulit pekerjaannya ataupun merasa sulit sekolahnya, merasa sulit dalam kehidupannya, coba periksa hubungannya dengan orang tuanya. Jangan sampai ada sesuatu yang mungkin kita keluar rumah tanpa ridho mereka yang membuat kita sangat sulit untuk menemukan jalan kebaikan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah marah
Lalu ternyata ketika marah tersebut dia mengatakan keluar saja dari rumah, jangan pernah pulang. Lalu anaknya akhirnya beneran keluar, padahal niatnya hanya untuk menggertak, untuk menasehati. Inilah kembali lagi daripada ilmu pengetahuan yang sangat-sangat penting untuk kita miliki. Ilmu yang harus kita miliki, kemudian ilmu tersebut diiringi dengan akhlak yang baik. Bagaimana menasehati seorang anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Usir mengusir ini sudah ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menasehati orang tuanya, mengingatkan orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam justru malah dikatakan, kalau engkau aragibun anta an alihati ya Ibrahim, apakah engkau berani seperti itu? Kalau tidak, kamu akan aku usir daripada rumah ini, bahkan aku rajam engkau. Jadi sudah ada dalam Al-Quran. Tapi Nabi Ibrahim tetap bersabar kepada orang tuanya. Mungkin anak ibu nggak sesabar Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin anak zaman sekarang juga nggak sesabar Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi orang tuanya. Maka ketika disuruh keluar rumah, ya beneran keluar rumah, bahkan nggak pulang-pulang lagi. Maka penyesalan itu pun yang akan datang sekarang. Yang ketiga, pertanyaannya, apakah saya gagal sebagai orang tua? Mari kita lihat lagi, mengusirnya dalam rangka apa? Kalau mengusirnya adalah karena kedisiplinan, pokoknya ada aturan dalam rumah ini. Siapa yang tidak sholat 5 waktu lebih baik tidur di luar rumah. Misalnya itu udah kedisiplinan. Karena memang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau tidak sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau tidak boleh tidur di rumah. Subhanallah. Kalau memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tuanya tidak gagal. Kalau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tuanya tidak salah. Tapi kalau hanya untuk duniawi semata, subhanallah, akhirnya menyakiti perasaan anak. Subhanallah, ranking misalnya, ngejar masuk universitas kebanggaannya misalnya, yang mana anak tersebut memang di luar kapasitasnya, memang dia udah berusaha maksimal, ikhtiar maksimal, lalu ternyata dia gagal dalam perjalanannya. Subhanallah, mari kita menahan diri sebagai orang tua. Jangan sampai ada penyesalan-penyesalan di akhirnya. Kalau sudah menyesal, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunjukkan perubahan. Orang tuanya ya mudah-mudahan tidak lost contact gitu ya. Kalaupun anaknya keluar rumah, tunjukkan. Tidak ada salahnya, tidak pernah merendahkan orang tua. Orang tua yang minta maaf kepada anak itu bukan merendahkan daripada derajat orang tua. Bahkan mungkin anak bangga kepada orang tua yang berani minta maaf terhadap anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz ya untuk menjelaskan. Sama-sama Sony. Jamaah pasti masih penasaran ya, karena ada pertanyaan dari jamaah yang belum aku bacain. Nah, siap-siap, abis iklan ini akan aku bacain dan pasti pertanyaannya menarik sekali sesuai dengan tema kita ya. Jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetapi Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan alhamdulillah jamaah pasti juga penasaran ya, pengen pertanyaannya dibacain di Islam itu Indah dan dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena dia hidup di zamannya. Jangan didik dengan cara kita. Kan dia tidak hidup di zaman kita. Oh iya bener. Kecuali kalau kita bisa antar zaman hidupnya ya. Bisa juga. Berarti traveling. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Samarkan nama saya. Udah. Hari ini banyak samarkan ya. Namanya samarkan semua ya. Ya ampun. Boleh nggak sih kita bandingkan orang tua kita dengan orang tua temen? Bukan. Soalnya orang tua kita tidak open minded dan kuno Ustadz. Gimana nih Ustadz Maulana? Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Oh, ojo. Dibanding-banding. Jangan banding-bandingkan. Mohon maaf. Berarti kita menolak takdir. Kita mohon maaf, kita ini diberi amanah yang luar biasa. Justru kita diberi kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Ketika engkau membanding-bandingkan orang tua, berarti engkau sudah menyakiti hatinya, melukai perasaannya. Coba ya, orang tua kita ini, enak aja. Dan ini bisa menghalangi anak itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Justru dengan atas apa yang Allah berikan kepada kita, terimalah, ridholah atas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, ya Allah, seandainya aku dilahirkan
jadi anaknya Raffi Ahmad, berarti kamu Rapatar. Oh iya, benar. Padahal bukan. Jangan. Udah syukur Allah berikan seperti kita ini, alhamdulillah bersyukur sehingga saya bangga dengan menjadi anaknya Ustadz Maulana. Haji Maulana Desa. Sampai nama saya kan, sebenarnya nama saya kan Muhammad Nur. Desa Maulana itu bapak saya. Oh iya, iya benar. Makasih Ustadz Maulana ya. Jadi kalau jangan pernah nyakitin hati orang tua lah dengan membanding-bandingkannya ya. Jangan. Kasihan orang tua kita tetap yang terbaik ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya menjodohkan sama apa ini? Orang tua saya menjodohkan saya. Oh, tapi saya tidak mau karena saya ingin memilih jodoh sendiri. Apakah boleh menolak perjodohan dari orang tua? Soalnya saya nggak suka orang itu, sedangkan saya punya calon sendiri. Gimana nih Abi Maki nih? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini perlunya satu hubungan antara orang tua dengan anak pastinya ya. Jadi pastinya kalau diadu argumen dua-duanya kuat. Kata orang tua, saya lebih tahu mana yang terbaik untuk kamu. Ya, ataupun dengan petan anaknya mengatakan, yang mau nikahkan saya bukan bapak. Saya akan merasakannya, gitu. Akan jadi ramai semuanya. Maka hal ini ada satu rembukan mungkin mengatakan, ayo kalau gitu kamu kenal lu dekat dengan fulan, silahkan. Yang kamu pilih mana dekatkan juga dengan ayah, coba lihat. Nanti kalau sudah kedekatan ini adalah berbagai macam perubahan ataupun apa yang terjadi kepada dua hal tersebut. Mungkin orang tua ini tidak pernah melihat antara A dan B, yang dilihatnya A-nya saja. Begitu melihat B, oh ternyata B begini ya. Ternyata apa yang di A ada di B. Dan begitulah kenyataannya. Jadi istilahnya tetap harus dijadikan dengan pertemuan yang indah antara anak dan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Tips and triknya ternyata jamaah. Terima kasih Abi Maki. Sami-sami. Baik jamaah ada di rumah, sekarang kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga dilanjutkan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh anak yang menyaksikan Islam itu indah. Maka mari kita fokus untuk merubah apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa rubah. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana perlakuan kita terhadap anak-anak kita nanti. Perlakuan orang tua kita dulu kepada kita biarlah berlalu. Jangan selalu kita menganggap bahwa orang tua kita salah parenting lah atau apalah. Zaman sekarang banyak sekali konten-konten yang menyebutkan orang tua mereka tidak mendidik mereka dengan cara parenting yang benar. Subhanallah, biarlah berlalu. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama terhadap anak-anak kita. Kemudian yang kedua, ternyata dari apa yang kita pelajari daripada guru-guru kita, ternyata subhanallah kita mesti menemukan titik temu yang sama. Titik temu yang sama adalah aturan Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang menjadi pegangan kita, bukan orang tua kita dahulu, bukan bagaimana anak zaman sekarang, bagaimana masa depan, bagaimana yang modern, bagaimana yang klasik, subhanallah, bukan. Tapi kita semua kembali kepada aturan Allah dan aturan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Ya Allah, panjangkan umur kami dan umur orang tua kami. Jikalau sudah meninggal maka lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya dan bebaskan daripada siksa kubur. Dan ya Allah, kumpulkan kami di bulan suci Ramadan. Kumpulkan kami di Masjidil Haram dan kumpulkan kami di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih guru-guruku dan sampai ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.